Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing mengenai 8 amalan khusus atau 8 ibadah khusus yang kalau ini dikerjakan maka rezeki akan mengalir begitu deras pada diri kita. Nah, apa sajakah amalan itu? Simak videonya sampai akhir, jangan di skip. Namun sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi dalam mensyiarkan Islam. Nah, sahabat, yang perlu kita ketahui pertama itu orang yang mengamalkan amalan-amalan khusus rezeki, orang yang beribadah dan peruntukannya untuk rezeki dengan orang yang tidak mengerjakan amalan sama sekali, maka itu pasti hasilnya beda, sahabat. Kalau kita pernah melihat saudara atau teman kita yang penghasilannya pas-pasan, income-nya bahkan mungkin di bawah UMR atau bahkan mungkin lebih bawahnya lagi, tapi kita lihat kehidupannya berkecukupan, semua kebutuhannya dipenuhi, terus keluarganya hidupnya enak, mewah, nyaman, padahal penghasilannya pas-pasan. Dan juga sering kita lihat orang yang penghasilannya atau income-nya itu sudah sangat besar, luar biasa banyaknya, tapi kenyataannya kebutuhannya terbengkalai, tidak pernah terpenuhi, bahkan mungkin kehidupannya kacau. Nah, ini bisa jadi, sahabat, dalam tanda kutip, karena yang awal tadi, teman kita yang pertama tadi itu pasti mengamalkan ibadah-ibadah yang memang peruntukannya untuk mendatangkan rezeki, sahabat. Karena itu sangat beda antara orang yang mengamalkan sesuatu yang itu khusus untuk sesuatu tersebut, untuk rezeki misalkan, dengan seseorang yang plong, tidak mengamalkan apa-apa sama sekali. Hidupnya hanya untuk bekerja misalkan, mengandalkan ketekunannya dalam bekerja, maka pasti hasilnya akan beda, sahabat. Nah, kali ini karena saya sebagai muslim dan para pendengar juga sebagai muslim, saya akan men-sharingkan 8 amalan khusus atau 8 ibadah khusus yang biasa dikerjakan oleh para ulama untuk mendatangkan rezeki. Sehingga insya Allah walaupun pekerjaan kita sedikit, hasilnya juga sedikit, tapi berkah dari amalan ini, semua keinginan kita, semua kebutuhan kita itu insya Allah akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja amalannya, sahabat? Yang pertama, ini yang paling berat menurut saya, yaitu mengerjakan sholat duha, sahabat. Kenapa mengerjakan sholat duha ini mendatangkan rezeki? Karena memang dalam sebuah hadis disebutkan, setiap pagi, setiap ruas dari tubuh kita ini itu diperlukan atau harus dikeluarkan sedekahnya, sahabat. Kita punya ruas tangan, kemudian ruas leher, ruas kaki, ruas jari, dan semuanya ini ada banyak-banyak ruas di dalam tubuh kita. Dan semua ini setiap pagi, kata Rasulullah, itu harus dikeluarkan sedekahnya. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, membaca tahmid juga sedekah, membaca tahlil sedekah, membaca takbir sedekah, kemudian menyuruh untuk berbuat baik pada orang lain itu juga sedekah, dan begitu pun melarang orang berbuat jahat itu juga sedekah, sahabat. Namun sahabat, yang dilanjutkan oleh Rasulullah, tapi cukup dengan sholat duha 2 rakaat, maka semua itu sudah tertutupi dengan sholat duha tersebut. Artinya dengan hanya sholat duha 2 rakaat di pagi hari, maka kata Rasulullah, kita sudah sama halnya dengan bersedekah sebagaimana banyaknya ruas yang berada di dalam tubuh kita ini, sahabat. Itu yang pertama, yaitu duha. Bahkan dalam hadis lain mengenai sholat duha ini, Rasulullah juga bersabda, "Ya ibna Adam, irka' li min awwalin nahar arba'a raka'atin akfika akhirahu." Wahai anak Adam, rukuklah atau sholatlah karena aku pada awal siang, maksudnya ketika sholat duha 4 rakaat saja, maka kata Rasulullah, aku akan mencukupi kebutuhanmu sampai sore hari. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sahabat. Kemudian yang kedua ini adalah membaca surah Waqiah, sahabat. Jadi membaca surah Waqiah itu juga menjadi salah satu faktor rezeki itu akan datang pada kita. Kok seperti itu?
ada hadis Rasulullah yang mengatakan, "Man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam tusibuhu faqatun." Barang siapa yang membaca surah Waqi'ah pada malam hari, maka kata Rasulullah, tidak akan fakir atau tidak akan miskin orang yang istiqomah membacanya tersebut. Bahkan dalam hadis lain, sahabat Rasulullah mengajarkan, "Allimu nisa'akum suratal Waqi'ah." Ajarilah istri-istri kalian, perempuan-perempuan kalian surah Waqi'ah, fa innaha suratul ghina, karena sesungguhnya surah Waqi'ah tersebut adalah surah atau ayat atau Al-Quran yang bisa mendatangkan kekayaan. Jadi hadisnya ini langsung dari Rasulullah, sahabat. Ini fadilah mengenai surah Waqi'ah, menjadi amalan kedua yang bisa kita amalkan agar rezeki selalu mendatangi kita atau mengejar-ngejar kita. Yang ketiga adalah istighfar. Kenapa istighfar ini menjadi salah satu penyebab datangnya rezeki? Karena di dalam Al-Quran Allah berfirman ketika Nabi Musa mengatakan pada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara." Faqultu astaghfiru, kata Nabi Musa, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian pada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, sahabat. Apa konsekuensinya ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah? Maka yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kata Allah, akan aku turunkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banin, kalau yang tidak punya anak, kata Allah, akan aku beri anak. Bahkan bukan hanya anak, tapi harta juga akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya harta, sahabat, wa yaj'al lakum jannatan wa yaj'al lakum anhara. Bahkan nanti di surga kita disediakan atau dibuatkan sebuah sungai yang di dalamnya mengalir air madu, air susu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah di dalam Al-Qur'an, sahabat. Kemudian Rasulullah juga menegaskan di dalam hadisnya, "Man lazimal istighfar", barang siapa yang istiqomah membaca istighfar setiap hari, maka apa kata Rasulullah? Yaj'alallahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah akan menjadikan setiap masalahnya itu, setiap kesempitannya itu jalan keluar. Kalau kita punya masalah yang sangat besar, maka kesempitan tersebut, masalah tersebut niscaya akan segera diberi jalan keluar oleh Allah. Kemudian wa fi kulli hammin faraja, bahkan dalam setiap kesusahan Allah akan memberikan kebahagiaan pada kita, sahabat. Dan yang terakhir ini, warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki bagi kita dari arah yang tidak pernah kita duga. Karena itu istighfar ini juga masuk dalam salah satu pendatang rezeki, amalan untuk mendatangkan rezeki yang sangat ampuh, yang sering diamalkan oleh para ulama. Ini yang nomor 3.